Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Strategic Financial Management yang diampu oleh Ibu Katia Nahda, SEMSC, pada program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Saya Muhammad Nurfaiz Atoila dengan NIM 203112226 dan rekan saya Vanda Biar Sumukararum dengan NIM 203111243 akan menemani kalian pada video pembelajaran kali ini dengan topik Agency Relationship dan Corporate Governance. Sebelum kita mulai pada video pembelajaran kali ini, kami sudah merangkum dalam 7 pertanyaan yang berkaitan dengan Agency Relationship dan Corporate Governance. Di antaranya, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Salah satu contoh perusahaan yang mengimplementasikan pelaksanaan CGC adalah PT Lem Industri Persero, berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip CGC dalam setiap aspek bisnis dan operasional yang mengacu pada 5 prinsip dasar, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Perusahaan meyakini bahwa pelaksanaan CGC secara konsisten akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya perusahaan, maksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, serta meningkatkan kepercayaan para stakeholders. Penerapan corporate governance sangatlah penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham atau stakeholders dan pemangku kepentingan atau stakeholders. Terdapat pertanyaan, apakah tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut? Nah, berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa CGC berpengaruh signifikan negatif terhadap performa keuangan. Yang kedua, CGC tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketiga, performa keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, performa keuangan mampu memediasi pengaruh penerapan good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Pemerintah tekankan pentingnya penerapan GCG untuk keberlanjutan bisnis dan upaya menarik investasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs, melainkan perlu upaya kolektif dari stakeholder lain seperti perusahaan, BUMN atau swasta, media, dan lembaga pendidikan. Praktik tata kelola yang efektif hanya dapat terwujud bila terjadi kesadaran bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG mulai dari akar rumput sampai pada jenjang pengambilan keputusan strategis. baik, selanjutnya, bagaimana peran seorang manajer ketika ia memiliki 100% saham? Tentunya, seorang manajer itu akan lebih leluasa memikirkan jalannya perusahaan, apalagi terkait kesejahteraannya, profitabilitasnya, dan hal apapun yang menyangkut perusahaan itu agar berkembang lebih baik ke depannya. Beda halnya dengan ketika manajer itu tidak memiliki saham 100%, ia seperti seseorang yang selalu memberikan hasil kerja kerasnya kepada para pemegang saham. Lalu, peran pemegang saham ini hanya melihat dari profitabilitas dan nilai perusahaan yang dihasilkan, sedangkan seorang manajer cenderung lebih memikirkan kesejahteraan suatu perusahaan dan biasanya keputusan dalam suatu perusahaan itu ditanggung oleh manajer, sehingga peran manajer di perusahaan ini sangat vital karena berhadapan langsung dengan para pemangku kepentingan dan pemegang saham. Lalu selanjutnya, bagaimana membuat seseorang yang tidak memiliki saham di suatu perusahaan berperilaku layaknya pemegang saham sebenarnya? Tentunya, merubah perilaku seseorang sesuai dengan visi misi perusahaan dalam dunia pekerjaan tidaklah mudah. Ada seorang individu yang kerja hanya menginginkan gaji, lalu tidak memberikan inovasi ataupun ide yang dapat membangun perusahaan menjadi berkembang. Dan cenderung orang yang seperti ini ataupun karyawan dengan tipe tersebut itu hanya mengandalkan gajinya saja. Ada juga yang selalu memberikan inovasinya untuk perusahaan demi perusahaan itu dapat berkembang lebih pesat dan maju dari sebelumnya dan dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Adapun beberapa alternatif yang dapat menjadikan perilaku seseorang yang tidak memiliki saham di suatu perusahaan dapat berperilaku layaknya pemegang saham. Yang pertama ada membangun insentif yang sesuai.
Jadi, insentif ini dapat berupa bonus ataupun bisa dikatakan sebagai reward bagi karyawan. Jika target dari perusahaan dapat tercapai melalui kerja keras mereka, dan insentif ini dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk penghargaan dan bentuk terima kasih atas loyalitas yang diberikan oleh karyawan dalam membangun dan menjalankan peran pentingnya dalam perkembangan suatu perusahaan. Yang kedua, merancang dengan baik pemantauan kegiatan dari setiap karyawan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu perusahaan, apakah dari setiap kegiatan yang dilakukan karyawan sejalan dengan visi perusahaan yang selaras dengan misi perusahaannya, maka dari itu, controlling perusahaan kepada setiap karyawan itu sangat diperlukan agar apa yang dikerjakan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan keluarga bisa saja mengalami agensi konflik. Mengapa? Karena pada dasarnya perusahaan keluarga pun dikelola tidak hanya dengan satu orang, melainkan beberapa kepentingan dari perusahaan dikelola oleh segelintir orang yang memiliki ikatan keluarga. Dan tentunya kita tidak bisa memastikan apakah pemikiran dari setiap individu tersebut, walaupun dengan latar keluarga yang sama, itu akan sama dan sejalan. Baik, sangat banyak aspek yang perlu dipikirkan oleh perusahaan terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Karena pada dasarnya, perusahaan tidak bisa dikelola ataupun dijalankan oleh satu ataupun dua orang, melainkan ada beberapa elemen-elemen penting seperti karyawan dan lain-lainnya agar perusahaan itu dapat berkembang menjadi lebih baik dan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa menambah pemahaman teman-teman terkait strategic financial management dengan topik agency relationship dan corporate governance. Nasib bangsa Indonesia ke depan tentunya ada di tangan generasi muda. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda perlu mempersiapkan diri agar dapat menghadapi tantangan dalam menata masa depan diri dan masa depan bangsa kita menuju lebih baik. Semoga di masa tua nanti kita bisa tetap naik sepeda roda, bukan naik kursi roda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.